Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com, yaitu tentang seluruh honorer database BKN dan tercecer jadi peserta seleksi P3K 2024. Nah, Bapak Ibu, masalah suket ternyata tak masalah. Bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, seperti judul pada video kali ini, yaitu tentang seluruh honorer database BKN dan tercecer jadi peserta seleksi P3K 2024 untuk surat keterangan tidak jadi masalah. Nah, Bapak Ibu, ternyata langkah tersebut diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Lantaran itulah Kabupaten Kudus tidak menyisakan satupun honorernya tahun ini. Alhamdulillah, semua honorer database BKN dan non-database BKN kami akomodasi pada seleksi P3K 2024, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kudus, Putut Winarno, kepada JPNN pada Kamis 21 November. Selanjutnya Bapak Ibu, dia mengungkapkan pemerintah Kabupaten Kudus sangat berpihak kepada honorer. Itu sebabnya semua persyaratan dipermudah, termasuk surat keterangan pengalaman kerja. Pak Win Sapaan Putut Winarno mencontohkan honorer di Dinas PUPR yang jabatan penjaga pintu air. Untuk menjaga agar honorernya bisa mendaftar, maka suket pengalaman kerja ditambahkan menjalankan tugas administrasi. Jadi Pemda nggak bisa kaku, kan tidak mungkin setiap hari honorernya menjaga pintu air. Pasti ada kegiatan administrasi yang mereka lakukan, terangnya. Kemudian Bapak Ibu, di Kabupaten Kudus selanjutnya, tidak ada honorer yang gagal jadi peserta tes P3K 2024. Semuanya diloloskan administrasinya, kecuali ada 12 honorer yang gagal karena tidak punya ijazah. Nah, kasus ini kata Pak Win sulit dibantu pemerintah kabupaten karena ijazah itu syarat wajib. Oleh karena itu, Pemkab Kudus memberikan solusi dengan mengangkat 12 honorer tidak punya ijazah ini menjadi tenaga outsourcing. Pemkab Kudus komitmen menyelesaikan honorer sesuai amanat Undang-Undang ASN tahun 2023. Segala upaya dilakukan agar honorer ini memiliki status ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu, tegasnya. Selanjutnya Bapak Ibu, dia menyarankan kepada para pejabat Pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu. Nah, menurut dia hal ini supaya semuanya bisa terangkat menjadi ASN. Di Kabupaten Kudus, honorernya tidak masalah diangkat P3K paruh waktu. Mereka ingin punya status ASN. Kemudian Bapak Ibu, dia juga menjelaskan honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi kata dia, cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Pak Win menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran.
Tentunya dengan catatan-catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa bertahap sampai 5 tahun ke depan. Selama itu juga, jangan mengangkat honorer baru lagi, ungkapnya. Lebih lanjut, Bapak Ibu, dia mengatakan hasil pendataan BKN tahun 2022 mencatat jumlah honorer atau tenaga non-ASN ada sebanyak 3.195. Nah, dari jumlah tersebut, yang sudah diterima P3K sebanyak 569 dan masih ada sisa 2.626. Honorer K2 sebanyak 101 yang diterima P3K 18 sehingga tersisa 83. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk total yang tersisa adalah sebanyak 2.709 yang terdiri dari guru 642, kemudian tenaga kesehatan 19, tenaga teknis ada sebanyak 2.048. Nah, untuk tenaga teknis ini, lulusan SMA ke bawah berjumlah 1.308, kemudian pendidikan D2 ke atas sebanyak 740 orang. Untuk diketahui Bapak Ibu, Putut Winarno mengatakan Pemkab Kudus sudah mengirimkan usulan perincian formasi ASN 2024 untuk P3K teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat, SMP, dan SMA sederajat adalah sebanyak 144 formasi yang tersebar pada instansi pemerintah setempat. Jadi yang masih harus diselesaikan Pemkab Kudus masih sekitar 2000-an. Salah satu solusinya dengan sistem P3K paruh waktu jika regulasinya sudah ada. Nah, Bapak Ibu, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bukan hanya di Pemkab Kudus saja yang memberikan kemudahan masalah suket pengalaman kerja. Mudah-mudahan di daerah lain juga dapat begitu. Baik Bapak Ibu, demikian informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.